Halo, berjumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda di luar dari soal-soal hukum dan juga soal-soal kebidanan. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana video pembahasan agar Anda bisa sukses ujian sidang proposal. Nah, saya akan memberikan 5 tips yang gampang, yang mudah, supaya bisa sukses lulus ujian sidang proposal, yaitu adalah 5J. Apa saja itu 5J? Tonton videonya sampai selesai. J yang pertama itu adalah judul. Jadi, dalam kita ujian sidang proposal, jangan sampai kita tidak tahu ataupun lupa apa itu judul proposal atau judul penelitian kita. Kalau mungkin bagi beberapa orang mengalami kesulitan menghafal, tidak masalah kalau misalnya Anda membaca judul itu, tetapi usahakan membacanya dengan penuh percaya diri dan jangan dengan suara yang gugup atau ketakutan atau suara yang tidak kedengaran. Jadi, J yang pertama itu adalah judul diucapkan dengan penuh rasa percaya diri. J yang kedua, biasanya pertanyaan dari penguji pada saat sidang itu adalah masih berhubungan dengan judul. Setelah kita ditanya apa judul penelitian kamu, biasanya salah satu penguji itu biasanya akan bertanya apa alasan kamu untuk memilih judul itu. Jadi J yang kedua itu adalah jabarkan alasan kamu melakukan ataupun memilih judul tersebut. Nah, jadi supaya jawaban kita tentang jabaran alasan penelitian ini tidak menyimpang atau tidak melenceng dari proposal kita, maka kita harus bisa mengambil paling tidak 1 ataupun 2 paragraf inti dari latar belakang itu yang menjadi alasan kita untuk memilih judul. Kita tidak mungkin menghafal keseluruhan dari latar belakang, tetapi pasti ada 1 atau 2 yang paling inti yang menjadi alasan kita memilih judul. Misalnya saja saya berikan contoh seperti penelitian saya beberapa waktu yang lalu, judulnya itu adalah manfaat masase tengkuk untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi ketika ditanya apa yang menjadi alasan, jadi tidak perlu semua alasan latar belakang itu dihafal, tetapi saya cukup menerangkan bahwa saat ini program ASI eksklusif belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah banyak ibu yang mengatakan ASI-nya tidak keluar dan itu menjadi salah satu alasan utama kegagalan ASI eksklusif. Jadi di sini saya mau memberikan sebuah solusi yaitu dengan melakukan manfaat masase tengkuk ini supaya bisa memperlancar produksi ASI dan ASI eksklusif bisa berjalan dengan efektif. Kira-kira seperti itu. J yang ketiga adalah jenis penelitian. Kamu tidak perlu menghafal dari beberapa banyak teori apa-apa saja yang menjadi jenis penelitian. Cukup kamu lihat di bab 3 metodologi penelitian. Di situ sudah diterangkan pasti secara spesifik apa yang menjadi jenis penelitian dalam proposal kamu. Nah, di situ dibaca dan dipahami. Kalau misalnya tidak bisa dihafal, boleh sambil dilihat. Yang pasti kita harus mengetahui dan bisa mengucapkan apa jenis penelitian yang akan kita teliti. Misalnya saja pada bab 3 di situ diterangkan bahwa jenis penelitian saya ini adalah jenis penelitian cross-seksional atau mungkin jenis penelitian saya ini adalah menggunakan kuasi eksperimen atau mungkin jenis kuasi eksperimen yang bagaimana pre and post atau jenis kuasi eksperimen yang bagaimana itu sudah diterangkan di bab 3. Jadi kita harus bisa menjawab jenis penelitian. Kadang-kadang juga penguji itu dia tidak bertanya jenis penelitian. Bagaimana cara kamu akan melakukan penelitian? Nah, di situ juga kita bisa menjawab jenis metode penelitian yang kita gunakan seperti yang tertera di dalam metopel ataupun bab 3 isi dari proposal kita. J yang keempat biasanya ditanyakan juga ada berapa jumlah sampel dalam penelitian kamu. Nah, di situ kita juga membaca dari bab 3, jangan sampai kita bingung-bingung berapa jumlah sampel. Misalnya saja berapapun populasi dalam penelitian kita, tidak selamanya seluruh populasi itu wajib kita teliti. Nah, ada beberapa teknik pengambilan sampel, misalnya ada total sampel di mana kalau populasinya sedikit, seluruhnya bisa kita jadikan objek penelitian, atau kalau misalnya kita mengambil secara random acak, atau tergantung dari jenis penelitian yang kita gunakan. Di situ bisa kita terangkan dari bab 3, jenis pengambilan sampel saya adalah dengan cara seperti ini, dan sampel yang akan saya gunakan jumlahnya adalah misalnya 50 orang atau 30 orang, dengan alasan bahwa dengan jumlah sampel yang sekian, itu sudah cukup mewakili seluruh populasi.
jelaskan definisi operasional. Ya, jadi artinya dalam kita melakukan proposal, kita harus bisa menguasai ataupun memahami masing-masing definisi operasional dari variabel yang kita teliti. Jangan sampai dalam definisi operasional itu kita memasukkan pengertian-pengertian yang teoritis sehingga kita juga sendiri tidak paham dengan bahasanya. Jadi artinya kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri masing-masing arti dari variabel yang akan kita teliti. Saya akan tampilkan di sini adalah contoh definisi operasional. Biasanya beberapa penguji ataupun pembimbing itu lebih menyarankan bentuk definisi operasional itu ke dalam tabel ya supaya dia lebih mudah untuk memahaminya. Ini adalah contoh tesis saya waktu S2 yaitu tentang perilaku berisiko terhadap kesehatan hubungannya dengan perilaku seks pranikah pada remaja. Jadi di situ perilaku yang berisiko itu, perilaku itu yang pertama dipengaruhi oleh pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang sampel atau responden itu tentang seks pranikah. Kemudian sikap itu adalah bagaimana mereka mensikapi, apakah mereka setuju atau tidak setuju. Nah, jadi pertanyaan tentang pengetahuan itu adalah dengan 20 kuesioner atau 20 jenis pertanyaan. Nanti yang menjawab lebih dari setengah atau lebih dari median itu artinya kategorinya baik, dan kalau kurang dari median itu adalah kategori kurang. Kemudian begitu juga dengan sikap, saya menampilkan 10 kuesioner atau 10 pertanyaan, dan kalau mereka bisa menjawab lebih dari median artinya lebih dari 5, nilainya adalah baik, dan kalau kurang itu adalah sikapnya dinyatakan kurang. Di sini saya menampilkan ada 3 jenis perilaku yang beresiko terhadap kesehatan. Perilakunya itu antara lain minum minuman beralkohol, memakai obat-obatan terlarang, dan akses media. Di sini adalah media internet ke arah pornografi. Jadi di sini ada 5 indikator pertanyaan ya, dan kategorinya itu misalnya kalau untuk perilaku ataupun tindakan minum-minum beralkohol, apakah dia pernah meminum ataupun bukan peminum sama sekali, begitu juga dengan obat-obatan terlarang, pernah memakai atau bukan, dan akses media juga pernah atau tidak pernah. Nah, kira-kira seperti ini kita bisa menerangkan dengan bahasa kita sendiri apa arah yang akan kita lakukan nanti setelah selesai sidang proposal ini dalam untuk mengerjakan hasil penelitian kita. Nah, jadi artinya dalam sidang proposal ini usahakan jangan sampai ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi usahakan setiap pertanyaan itu harus dijawab dengan cara kita sudah mempunyai persiapan seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita sudah memiliki persiapan 5J tadi. Yang pertama saya ulangi, judul, kemudian jabarkan alasan, dan yang ketiga jenis penelitian, yang keempat jumlah sampel ataupun jumlah populasi, dan yang kelima adalah jelaskan definisi operasional. Ini sudah merangkum bahwa kita sudah menguasai proposal dan sudah siap untuk melakukan hasil penelitian. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah mendukung ataupun menonton channel Welinas Bayang Official. Semoga bermanfaat.